Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pandemi menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, studi kasus pandemi COVID-19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hengki Tamandu Sihotang selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Sister Pelum Banturuan, nomor induk mahasiswa 170121187, Prodi Teknik Informatika. Adapun pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi 4, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisa dan perancangan. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia telah membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia yang membuat pemerintah memberi perhatian besar untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di lapisan bawah dengan membuat program bantuan. BLT Dana Desa merupakan salah satu bantuan yang ada setelah pandemi COVID-19. Terdapat kesulitan yang dialami oleh aparat desa untuk menentukan penerima bantuan. Pemerintah berharap realisasi bantuan dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran, namun juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Adanya masalah tersebut sehingga saya memikirkan untuk menerapkan dalam teknologi. Teknologi yang saya maksud adalah teknologi sistem pendukung keputusan. Karena sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat sasaran. Adapun metode yang digunakan adalah metode AHP. Karena metode AHP mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai kriteria yang kompleks menjadi suatu yang hierarki. Sebelum penelitian ini telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan metode yang berbeda-beda maupun menggunakan metode yang sama namun berbeda jumlah kriteria. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dalam penentuan penerima bantuan pandemi. 2. Bagaimana merancang sistem penentuan penerima bantuan pandemi. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Membahas mengenai bantuan saat pandemi COVID-19. 2. Jenis bantuan yang dibahas adalah BLT Dana Desa. Tujuan penelitian 1. Untuk menerapkan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process sebagai metode sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan pandemi. 2. Merancang sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan pandemi. Manfaat penelitian 1. Sebagai salah satu alternatif untuk membantu pengambilan keputusan saat pandemi. 2. Membantu pihak desa dalam menentukan penerima bantuan pandemi. Bab 2. Landasan teori. Tinjauan pustaka. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya ditinjau dari penggunaan metode. 2. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dapat membantu dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat sasaran. Adapun tahapan dalam sistem pendukung keputusan adalah 1. Identifikasi masalah, 2. Pemilihan model pemecahan masalah, 3. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan model keputusan tersebut, 4. Mengimplementasikan model, yang kelima mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada, 6. Melaksanakan solusi terpilih. Metode AHP. Metode AHP adalah metode yang mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai kriteria yang kompleks menjadi suatu yang hierarki. Unified Modeling Language atau UML adalah pemodelan yang digunakan untuk merancang sistem yang akan dibangun. Model perancangan yang saya pilih dalam penelitian ini adalah 1. Use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga anti-fictive diagram. Bab 3. Metode penelitian. Adapun kerangka kerja dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan tujuan, studi literatur, mengumpulkan data, perancangan sistem, membangun sistem, pengujian sistem, dan implementasi sistem. Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam penentuan penerima bantuan dengan mengamati fenomena-fenomena penyebab terjadinya masalah tersebut.
Menganalisa masalah dengan melakukan survei terhadap dokumen-dokumen atau informasi dan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai penentuan penerima bantuan, seperti apa saja yang menjadi pertimbangan atau persyaratan dalam penentuan penerima bantuan. Menentukan tujuan. Dengan ditetapkannya, tujuan akan mengarahkan dan mengukur tingkat keberhasilan dalam penelitian ini. Dengan penerapan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Studi literatur. Untuk mengumpulkan dan mempelajari literatur, buku, dan sumber informasi lainnya mengenai metode dan materi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen adalah mengumpulkan informasi-informasi atau dokumen-dokumen dari pemerintahan maupun dari desa. Juga dilakukan wawancara kepada aparat desa Sibaragas. Perancangan sistem. Perancangan sistem dibuat dalam bentuk diagram ahlir atau gambaran aktivitas sistem dan dalam memperoleh tujuan. Membangun sistem. Membangun sistem sesuai dengan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian sistem. Sistem diuji untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan tujuan atau tidak dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem. Implementasi sistem. Sistem yang telah teruji dan mampu melakukan proses sesuai dengan tujuan yang ditetapkan diimplementasikan terhadap masalah-masalah yang ada. Bab 4. Analisa dan perancangan. Analisa data yaitu memperoleh data kriteria dan alternatif untuk diterapkan dalam metode AHP. Kriteria terdiri dari 4, yaitu 1. Kriteria keluarga miskin atau fakir miskin. 2. Kriteria bukan penerima bantuan PKH, bantuan BPNT, atau bantuan kartu prakerja. 3. Kriteria keluarga rentan. 4. Kriteria domisili desa Sibaragas. Data alternatif yaitu 5 keluarga miskin yang diwakili oleh kepala keluarga. Analisa metode AHP. Dalam analisa metode AHP ini dilakukan tahapan-tahapan penentuan dengan metode AHP. Adapun tahapan yang pertama, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, hierarki dibagi menjadi 3. Hierarki 1 adalah penerima bantuan pandemi, hierarki 2 adalah kriteria yang terdiri dari 4 kriteria, hierarki 3 adalah alternatif atau 5 kepala keluarga. 2. Membuat struktur hierarki. Struktur hierarki dibuat berdasarkan hierarki-hierarki yang telah ditentukan pada langkah pertama di identifikasi masalah. Yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan, yaitu dengan membandingkan kriteria satu dengan kriteria lainnya. Penilaian kriteria ditentukan berdasarkan tabel kepentingan pada skala absolut. Setelah memperoleh matriks perbandingan berpasangan, kemudian matriks tersebut diubah dalam bentuk desimal dan menjumlahkan setiap kolom matriks. Yang keempat, menghitung eigenvektor normalisasi. Sebelum menentukan eigenvektor normalisasi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan matriks baris kali kolom setiap elemen matriks. Setelah menentukan nilai CI atau indeks konsistensi, kemudian ditentukan nilai CR atau rasio konsistensi. Indeks konsistensi per indeks random atau IR, sehingga diperoleh nilai CR adalah 0,0. Nilai CR dinyatakan konsisten, yaitu lebih kecil atau sama dengan dari 0,1 dan dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Nilai IR atau indeks random diperoleh dari tabel ketentuan berdasarkan jumlah baris matriks. Dalam hal ini, jumlah baris matriks adalah 4, maka nilai indeks random atau IR-nya adalah 0,90. Sehingga diperoleh CR 0,00 per 0,90 sama dengan 0,0. Nilai CR dinyatakan konsisten, yaitu lebih kecil atau sama dengan 0,1 dan dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. 6.
mengulangi proses perhitungan yang sama untuk alternatif terhadap masing-masing kriteria, sehingga diperoleh tabel hasil eigenvektor normalisasi alternatif terhadap kriteria keluarga miskin sebagai berikut. Juga diperoleh hasil normalisasi eigenvektor alternatif terhadap kriteria bukan penerima bantuan PKH atau BPNT atau kartu prakerja. Juga diperoleh bobot atau nilai normalisasi eigenvektor alternatif terhadap kriteria keluarga rentan. Setelah memperoleh normalisasi eigenvektor atau bobot alternatif terhadap masing-masing kriteria, kemudian dilakukan perhitungan bobot alternatif. Penentuan bobot alternatif ini dilakukan dengan cara mengalihkan bobot alternatif 1 dikali dengan bobot alternatif atau normalisasi eigenvektor kriteria 1, sehingga diperoleh hasil bobot yang diperoleh alternatif 1 adalah 0,11, bobot yang diperoleh alternatif 2 0,09, bobot yang diperoleh alternatif 3 0,32, bobot yang diperoleh alternatif 4 0,41, bobot yang diperoleh alternatif 5 0,09. Dari hasil yang diperoleh terdapat dua alternatif dengan nilai bobot tertinggi, yaitu alternatif 3 0,32 dan alternatif 4 0,41. Perancangan sistem. Salah satu perancangan sistem dalam penelitian ini adalah use case diagram, yaitu gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem yang digunakan. Sekian persentase proposal skripsi yang telah saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.